Itu poin yang lanjutan. Pertimbangan kalau anggaran tidak didukung mau kayak gimana pun tidak akan terwujud. Nomor satu anggaran. Kedua tadi Bapak ini mengatakan dari sumber daya manusia ya betul. Kemudian Bapak yang belakang dari kebijakan pimpinan yang tidak mendukung yaitu political will. Kemudian yang ketiga tadi dari Bapak ini juga dikatakan dari sumber daya manusia yang terbatas, yang tidak memadai. Kemudian kalau ADD dialokasikan, tetapi sumber daya manusia belum. Kemudian Bapak tadi yang di belakang juga mengatakan bahwa dari strategi ya. Jadi kajian untuk pemenuhan itu semua, mengapa perpustakaan ini kadang-kadang menemui kendala, dasarnya itu satu hal. Kita kompilasi dari yang belakang dengan yang depan tadi ya. Dari desa yang belakang dengan yang depan, intinya seperti ini. Kalau kita lihat mengapa yang perpustakaan ini banyak mengalami kendala ya. Intinya itu kenapa kebijakan perpustakaan itu tidak berkembangnya di desa itu tidak didasarkan kepada pengembangan kebijakan perpustakaan tentunya. Hanya berdasarkan kepada asumsi itu seperti gini. Misalnya ada diklat gini baru gitu digadang-gadang harus ada ADD lepas dari ini pemerintahnya amnesia sudah nggak tahu lagi ya. Itu hanya sekedar inilah dipandang sebelah mata. Memang demikian perpustakaan itu karena orang lain kayaknya tidak memandang penting. Nah, tetapi apalah tugas kita ini diadakan diklat ini supaya bapak-bapak dan ibu ini mengetahui bahwa perpustakaan yang ada di desa itu wajib ya. Dan hukumnya tadi sudah jelas. Permendagri nomor 3 tahun 2011 tentang perpustakaan ya, bahwa di desa, di kelurahan harus ada perpustakaan. Mengapa demikian? Karena desa adalah pilar dari pembangunan khususnya di daerah Kalimantan Tengah. Yang sudah ada programnya KM2L, Kalteng Kalati, Kalteng Barigas itu satu paket untuk pengentasan kemiskinan di daerah, di desa-desa khususnya desa yang tertinggal ya. Yang terpencil, yang tertinggal, yang jauh, yang miskin. Nah, itu seperti itu. Untuk itulah kita semua itu diajar, diberikan sumber belajar ya. Untuk apa? Untuk mengetahui. Kalau kita banyak tahu, banyak baca, itu banyak pintar itu mendekati dengan kekayaan. Ya. Nah itu intinya aja. Jabarkan silahkan jabarkan itu masing. Ya. Dasarnya itu bisa dilihat yang sudah dibuatkan. Tetapi yang saya akan bahas itu bukan seperti ini ya, bukan seperti misalnya anak SMA perpustakaan ada, tidak seperti itu kalau itu bisa baca masing-masing. Tapi kan yang intinya itu adalah sebabnya, kendalanya, strateginya, letaknya, kemudian mengapa susah dibentuk di desa tersebut. Tadi sudah dikompilasi ya dari desa yang Tangkum dengan desa, sekali lagi Pak, desa apa tadi sore? Tamparan. Damparan ya, desa Damparan dengan desa Tangkum itu mengkompilasi duanya melengkapi ya. Jadi sumber daya manusia, anggaran, kemudian strategi politik itu betul karena apa? Yang sekarang itu perpustakaan dibuat hanya sekedar melengkapi ya. Padahal kalau mau maju itu bukan seperti itu karena perpustakaan itu ada syaratnya. Syarat perpustakaan itu pertama kebutuhan berdasarkan kebijakan kebutuhan masyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya nelayan, buku-bukunya pun berkaitan dengan itu supaya lebih mencerdaskan ya, lebih meningkatkan taraf ekonominya lewat bahan bacaan ya. Kemudian kajian wilayah lokasi, pemetaan lokasi. Nah, pemetaan lokasi ini penting. Misalnya program KM2L yang dicanangkan oleh gubernur, itu benar sudah ada SK-nya ya, desa mana yang ditunjuk ya. Kecuali tadi ada tambahan karena desanya berhalangan, kami gantikan dengan desa sebelahnya. Jadi di antara ibu-ibu dan bapak sini ada yang memang desa tidak ditunjuk ya, tapi melengkapi daripada kegiatan ini kami tunjuk yang lain karena jangan sampai mubazir gitu. Momen ini penting ya bagi desa dan juga untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan dan juga menambah hal apa yang perlu dirubah di desa tersebut. Ya, oke seperti itu. Jadi kita perlu yang kita dasarkan tadi ya, dasarnya yaitu pengembangan kebijakan itu berdasarkan kebijakan perpustakaan, bukan berdasarkan asumsi. Berdasarkan perpustakaan itu fakta. Fakta itu misalnya yang seperti saya sebutkan tadi, ada kajian lokasi, ada kajian pemetaan. Pemetaan itu mana yang dipentingkan, mana yang diprioritaskan, kemudian disesuaikan dengan ekonomi setempat, kemudian ada kajian fasilitasi, itu ada kajiannya, jadi tidak sekedar
oh dirikan rame-rame ini di rumah kepala desa, jadi akhirnya numpuk di kepala desa, dibaca aja nggak boleh kan. Nah tidak seperti itu. Jadi fakta mana yang diperlukan ketika nelayan, kita siapkan bahan pustakanya pun masalah nelayan, sehingga ada manfaatnya bagi daerah desa setempat, ya seperti itu. Nah tadi sudah tahu bagaimana strateginya, kemudian posisi perpustakaan ini sejauh mana supaya perpustakaan ini tidak dipandang sebelah mata. Tentu kita sendiri ya sebagai pelopor dari desa, sekretaris desa, kepala desa, kemudian pemuda pendamping ya kayak Mbak ini sarjana pendamping dari PMUHR ya, ada dari Gunung Mas ini, mungkin itu nanti menjadi memberikan penerangan ke desa tersebut bahwa ini ada dasar hukumnya, kemudian dibentuk berdasarkan ini strateginya, ada komitmen, ada koordinasi, kemudian berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tidak berdasarkan asal-asalan, misalnya buku dongeng terus gitu, tidak seperti itu. Jadi semuanya dikompilasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini pun disesuaikan dengan ekonomi setempat. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi harus ada koordinasi antara pimpinan setempat di desa dengan masyarakat. Ada komunikasi, ada interaktif. Nah kemudian harus ada komitmen. Komitmen ini penting sekali. Nah di sini ada pejabat desa, nanti Pak Sekdes ini, mungkin Pak Sekdes ini bisa ya nanti memberitahu harus ada komitmen. Komitmen itu ini dengan masyarakat. Jadi kita harus membentuk perpustakaan ini karena tidak boleh kita. Kalau misalnya kendala, Pak bisa koordinasi dengan kami sebagai pembina. Nah kami di BPHD ini sebagai pembina perpustakaan se-Kalimantan Tengah. Jadi misalnya ada kendala masalah bagaimana mengatasinya, kemudian apa dasar hukumnya supaya di desa ini dapat dibentuk, kemudian hal apa yang dapat menjadi eksis gitu supaya perpustakaan